Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hambali Widya Walonga dengan NIM 07 325 00 0002. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus batuan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu batuan. Batuan itu adalah sekumpulan mineral-mineral yang menjadi satu. Bisa juga terdiri dari satu atau lebih mineral. Berdasarkan kejadian, tekstur dan komposisi, mineral batuan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorf. Di sini bisa teman-teman lihat ada gambar siklus batuan dari batuan metamorf, batuan sedimen, sama batuan beku. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk langsung dari pembekuan magma. Batuan beku juga terbentuk ketika magma mendingin dan membuat kristal. Magma itu apa? Magma itu adalah cairan panas yang terbuat dari mineral cair. Batuan beku juga dapat terbentuk di bawah tanah di mana magma itu mendingin perlahan. Batuan beku juga dapat terbentuk di atas tanah di mana magma itu mendingin dengan cepat. Di sini teman-teman bisa lihat dari jenis-jenis batuan beku. Yang pertama itu ada batu apung, yang kedua batuan obsidian, yang ketiga batuan granit, dan yang terakhir ada batuan basal. Untuk batuan apung sendiri ini dia terbentuk langsung dari pendinginan magma. Dia memiliki ciri-ciri batuan yaitu memiliki warna abu-abu, berpori-pori. Nah, yang pori-pori yang bisa teman-teman lihat di sini adalah lubang-lubang yang tertempel pada batuan ini. Nah, itu adalah pori-pori dari batuan apung. Nah, yang kedua ada batuan obsidian. Batuan obsidian ini terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Ciri-ciri dari batuan obsidian yaitu berwarna hitam, dia terlihat seperti kaca, ya, dan dia juga tidak ada kristal-kristal. Yang ketiga ada batuan granit. Batuan granit ini terbentuk langsung dari pendinginan magma. Dia memiliki ciri-ciri batuan, dia berwarna abu-abu, juga bisa kadang-kadang berwarna jingga. Yang bisa teman-teman lihat dari gambar di bawah ini, nah itu adalah batuan dari granit. Yang terakhir ada batuan basal. Batuan basal ini juga terbentuk dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya itu telah menguap. Ciri-ciri dari batuan basal sendiri adalah dia memiliki kristal-kristal yang sangat kecil, berwarna hijau, abu-abu, dan berlubang. Nah, itu yang bisa teman-teman lihat, itu yang di bawah ini ada jenis dari batuan basal. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen atau batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari permukaan bumi akibat proses pengendapan atau yang disebut dengan sedimentasi. Itu tuh dari hasil pelapukan erosi sama transportasi. Secara umum juga sedimen atau batuan sedimen terbentuk dengan dua cara, yaitu yang pertama batuan sedimen yang terbentuk dalam cekungan pengendapan atau dengan kata lain tidak mengalami proses pengangkutan. Nah, yang kedua itu ada batuan sedimen yang mengalami proses transportasi atau dengan kata lain sedimen yang berasal dari cekungan yang ditransportasi dan diendapkan di dalam cekungan. Adapun jenis-jenis dari batuan sedimen, yaitu yang pertama itu ada batuan klastik, yang kedua itu ada batuan non klastik. Batuan non klastik itu adalah batuan yang terbentuk dari pecahan fragmen atau butiran batu lainnya. Kemudian yang kedua itu ada batuan non klastik. Nah, batuan non klastik ini dia bukan terbentuk dari pecahan batuan, melainkan dia ini terbentuk dari akumulasi sisa-sisa organisme. Contoh dari batuan klastik yaitu ada konglomerat. Konglomerat ini terdiri dari fragmen batuan yang memudar atau butir yang telah terkikis selama transportasi jarak jauh.
Contoh dari konglomerat ini adalah kerikil sungai yang telah tersemen. Dan ada juga breksi. Breksi ini terdiri dari fragmen batuan yang menyudut atau butir yang belum terkikis, menunjukkan transportasi jarak pendek. Nah, contoh dari breksi ini adalah endapan longsoran yang telah mengeras. Adapun juga contoh-contoh dari batuan non klastik, yaitu ada batu garam, gipsum, travertin, sama yang terakhir dolomit. Selanjutnya itu ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk dari hasil ubahan alterasi dari mineral dan batu lain karena pengaruh tekanan dan temperatur yang mempengaruhi pembentukan batuan. Nah, batuan metamorf ini terbentuk ketika material berbatu mengalami panas dan tekanan yang intens di kerak bumi. Melalui proses metamorf, batuan beku dan batuan sedimen juga dapat berubah menjadi batuan metamorf. Dan batuan metamorf ini juga dapat berubah menjadi jenis batuan metamorf lainnya. Panas dan tekanan tinggi tidak mengubah susunan kimia dari batuan ini, tetapi mereka juga bisa mengubah struktur mineral dari sifat fisik batuan tersebut. Selanjutnya itu ada jenis-jenis batuan metamorf. Nah, di sini ada dua jenis batuan metamorf, yaitu yang pertama ada slate, yang kedua ada fillet. Nah, slate ini merupakan batuan metamorf yang terbentuk dari proses metamorfosisme batuan sedimen sedimental atau moonstone pada temperatur dan suhu yang rendah. Nah, itu memiliki struktur foliasi dan tersusun atas butir-butir yang sangat halus. Nah, di sini ada gambar slide yang bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian itu ada fillet. Fillet merupakan batuan metamorf yang umumnya tersusun atas kuarsa, serikit, mika, dan klorit. Terbentuknya itu karena ada kelanjutan proses metamorfosisme dari slate. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.